Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai konsepsi pendidikan anti korupsi. Sebelum kami mulai memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Arifada dengan NIM 212110101087 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Kemudian saya persilahkan untuk kedua rekan saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya nama saya Muhammad Naufal Zaidan dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 212110101090. Oke, selanjutnya. Saya Rify Sofa dengan NIM 212110101106 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik, karena kami tadi sudah memperkenalkan diri, maka pemaparan materi akan saya mulai dari pengertian korupsi secara umum. Istilah korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptius. Corruption berasal dari kata Latin yang lebih tua yaitu corrumper. Dan bahasa Latin itulah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa seperti corruption atau korup dalam bahasa Inggris, kemudian corruption dalam bahasa Perancis dan Jerman, kemudian korupsi dalam bahasa Belanda yang berarti palsu, suap, dan busuk. Korup juga berarti dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara. Menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Topik pembahasan yang selanjutnya adalah pengertian korupsi dalam Islam. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fikih jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia, serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia. Sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut al-ghulul, yakni mencuri ghanimah atau harta rampasan perang, atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan hanya seutas benang dan jarum. Jadi sekecil apapun hak milik orang lain yang telah kita ambil, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan korupsi. Nah, misal ada seseorang yang bertugas untuk menyalurkan donasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam penyaluran donasi, seseorang tersebut mengambil uang sebesar 500 perak gitu, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai tindak korupsi. Topik pembahasan yang selanjutnya adalah korupsi dalam hukum Islam. Secara global dan jelas dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi dengan segala dampaknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang haram. Dari penetapan ini bisa dilihat kembali berdasarkan kajian psikolog fikih mengenai pengharaman tersebut, atau bahkan dimungkinkan adanya sanksi yang berat bagi pelakunya seiring dengan perkembangan kasus korupsi yang semakin banyak, hingga merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya mengenai ruang lingkup korupsi. Mekanisme birokrasi terkadang juga ikut melindungi koruptor, namun dibuat seolah-olah bersih dari unsur pemerasan atau penyuapan. Mereka menganggap korupsi itu sebagai suatu tindakan yang wajar dan dengan mudah orang pun kemudian mengatakan bahwa korupsi seperti layaknya berbisnis atau business as usual. Dengan demikian, ruang lingkup tindak korupsi menjadi sangat luas karena bisa terjadi di dalam tubuh birokrasi dan institusi pemerintahan, korporasi atau perusahaan-perusahaan swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah, dan lain-lain. Jadi karena ruang lingkup korupsi yang luas, maka korupsi ini dapat terjadi dari institusi yang kecil ke institusi yang besar gitu. Misalnya kayak pasti ada dong bendahara kelas gitu yang korupsi. Jadi korupsi ini tidak memandang tempat karena banyak masyarakat yang sudah menganggap korupsi ini sebagai suatu hal yang wajar. Nah, yang selanjutnya adalah faktor penyebab korupsi. Yang pertama, iman yang tidak kuat atau iman yang lemah. Apabila iman orang tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi ini. Jadi, ketika seseorang memiliki iman yang lemah, maka ketika ada sebuah godaan gitu, maka orang tersebut akan dengan mudah untuk tergoda melakukan korupsi. Karena mereka tidak memikirkan dampak yang akan terjadi nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, mereka hanya mementingkan urusan dunianya saja.
Yang kedua adalah lemahnya dan tidak tegasnya penegakan hukum yang dapat menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi hukum. Seperti yang kita tahu, banyak pejabat di negeri ini yang melakukan korupsi hingga triliunan rupiah. Namun, hukuman yang mereka dapat ini tidak setimpal atau tidak setara dengan apa yang sudah mereka lakukan untuk merugikan negara dan masyarakat di Indonesia ini. Sehingga dengan lemahnya penegakan hukum ini, ketika orang akan melakukan korupsi, pasti mereka mikir, oh kemarin pejabat A korupsi segini, hukumannya cuma segini. Pasti kalau aku korupsi segini, hukumanku juga bakal rendah gitu. Jadi karena penegakan hukum yang lemah gitu, maka banyak oknum-oknum yang gampang melakukan korupsi. Nah, yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menganggap biasa terhadap tindakan korupsi. Bahkan mereka pun juga melakukan hal tersebut. Jadi karena banyak tindak korupsi yang terjadi di negeri ini, baik dari lingkup yang kecil sampai ke lingkup yang besar, maka masyarakat menganggap bahwa korupsi ini sebagai suatu hal yang biasa dan korupsi ini bukan lagi dianggap sebagai hal yang salah atau hal yang buruk. Jadi masyarakat tuh cenderung gampang untuk melakukan korupsi atau cenderung menganggap korupsi ini sebagai suatu hal yang sepele. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan faktor penyebab korupsi yang selanjutnya. Yang keempat, desakan kebutuhan ekonomi sehingga berbagai tindakan pun akan dilakukan untuk mempermudah kebutuhan ekonomi. Salah satunya adalah dengan tindakan korupsi. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Jika di lingkungan tersebut penuh dengan tindakan korupsi dan lain-lain, maka orang tersebut juga akan terpengaruh dengan tindakan kriminal, contohnya korupsi. Yang keenam, sementara faktor eksternal berkaitan dengan pendapatan yang rendah, instabilitas politik, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, buruknya wujud perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum, serta masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Selanjutnya, dasar hukum larangan korupsi dalam Islam. Tindakan korupsi dilihat dari segi manapun, jelas-jelas akan menimbulkan kerugian. Lantas, bagaimana Islam memandang perbuatan korupsi? Dalam hukum Islam, perbuatan korupsi memang tidak dibenarkan. Dalam Islam, korupsi dibagi menjadi beberapa poin, yakni rishwah atau suap, sarokoh atau pencurian, dan al-goshishi, artinya penipuan. Berikut adalah ayat yang mengandung dan menjelaskan tentang korupsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa takuna tijaratan taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian ada lagi dari surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yang mempunyai arti, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Beberapa ulama fikih pun juga bersepakat jika kita melakukan suatu perbuatan korupsi, maka kita itu sama saja dengan memakan hasil rampasan perang, judi, dan curian, dan itu hukumnya haram.
Selanjutnya, peran pendidikan Islam dalam anti korupsi. Pendidikan Islam memegang andil yang cukup besar dalam memperbaiki nilai-nilai kehidupan. Pada dasarnya, pendidikan Islam mendidik manusia menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang dimanusiakan. Artinya, manusia yang mampu memegang teguh nilai-nilai akhlak kemanusiaan dalam perkembangan ilmu pendidikan dan perkembangan. Dan nilai akhlak itu diharapkan mampu bertahan di tengah maraknya kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan, seperti terkuaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak akan pernah selesai kecuali dengan pendekatan perangkat hukum yang tegas dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir melalui penyuluhan pendidikan sejak dini. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan iman dalam menanamkan akhlakul karimah dan pemberantas kemungkaran. Islam memperbaiki kondisi manusia dimulai dengan melakukan orientasi hidup. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan anti korupsi. Menurut Muhammad At-Taumi, tujuan pendidikan anti korupsi adalah sebagai pembentukan kesadaran peserta didik akan bahaya korupsi, kemudian bangkit melawannya. Selain itu, tujuan dari pendidikan anti korupsi itu menginspirasi setiap masyarakat untuk proaktif melawan korupsi dan untuk menghindari internalisasi segala bentuk permisif terhadap tindakan koruptif. Pendidikan anti korupsi juga berguna untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran. Pemahaman nilai pendidikan anti korupsi berbasis agama. Dalam pendidikan anti korupsi, sikap amanah dan berlaku adil sangatlah erat kaitannya. Salah satu contoh dari amanah adalah berlaku adil. Bila manusia telah mengingkari keadilan dan tidak berlaku adil dalam kehidupan di dunia ini, maka akan menyebabkan terzoliminya manusia yang lain akibat ketidakadilan sebagian manusia tersebut. Lalu, bagaimana peran mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi? Mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa, yang mana kita sebagai mahasiswa meneruskan nasib dan penentu masa depan bangsa ini. Sudah menjadi keharusan kita untuk menjauhi dan saling mengingatkan tentang kebusukan tindakan korupsi ini. Kita sudah tahu bagaimana kebusukan dari korupsi ini. Mari kita mulai tanamkan dari diri kita masing-masing terlebih dahulu, supaya bisa menjauhi perbuatan korupsi ini. Dan sebagai makhluk sosial, sebaiknya kita juga saling mengingatkan satu sama lain agar semua terjauh dari tindakan keji seperti ini. Gerakan anti korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan adanya kesadaran melakukan suatu gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat. Gerakan ini sebagai upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat, diharapkan mampu mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi sebagai suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, misalnya pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang sangat diharapkan. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki yang meliputi intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan pendapat dan menyuarakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agent of change atau agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Watchdog di sini yang dimaksud adalah sebagai penjaga maupun membentengi segala bentuk tindakan koruptif sekecil apapun dalam lingkungan lembaga-lembaga negara maupun penegak hukum. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.